Closed doors, I'm a fool for your love. Hai gifter, Devi Alami di sini. Nah, di video ini Ane akan mereview untuk One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 958 yang berjudul Pelabuhan yang telah dijanjikan atau A Promised Port. Nah, mungkin sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa juga kalian untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi di HP kalian. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, sebelumnya Ane cukup bingung dengan si chapter terbaru ini, karena menurut Ane alurnya tuh cukup ambigu, atau mungkin Oda akan menceritakannya lebih lengkap di chapter-chapter selanjutnya. Nah, mari seperti biasa kita akan mereview untuk per halaman. Di halaman pertama, yaitu cover story, kita mendapatkan kejutan baru, yaitu I Love Family-nya si geng BG dan si Chiffon. Dia diberitahu bahwa Lola sudah sampai di Dressrosa beberapa hari yang lalu. Benar-benar sebuah kebetulan, karena ketika mereka sampai di Dressrosa pun tanpa tujuan, dan benar saja si Lola ini kemungkinan besar ada di Dressrosa. Karena kita mengetahui si orang yang memakai kacamata hitam ini sebelumnya salah mengira si Chiffon adalah Lola, yang berarti kemungkinan besar mereka adalah temannya. Nah, langsung kita masuk ke halaman pertama dari si chapter terbaru. Ya, benar seperti prediksi Ane yang baru Ane bikin videonya kemarin, bahwa pasti di act ketiga atau lakon ketiga dari Wano Kuni ini akan ceritakan sedikit flashback tentang si Oden. Dan di sini kita melihat sebuah kapal Oro Jackson, yaitu kapal dari si Raja Bajak Laut Gold Roger. Jadi kita terlihat bahwa kelakuan dari si Gold Roger ini sangatlah bodoh, sama seperti si Crocus. Di sini juga ada panel di mana kita melihat si Skopper Gaban duduk di samping si Crocus. Nah, lalu di halaman selanjutnya kita melihat hampir keseluruhan kru dari si Roger yang pernah kita tahu, yaitu si Rayleigh sendiri saat masih muda. Lalu juga kita melihat si duo bodoh, yaitu Shanks dan Buggy. Dan akhirnya kita melihat si Oden sendiri, walaupun tetap saja masih dibuat oleh si Oda ini Oden dalam wujud siluet, yang berarti flashback ini mungkin hanya untuk pembuka dari si lakon ketiga ini, dan kita pasti akan mengetahui lebih jauh lagi tentang si Oden mungkin di pertengahan dari si cerita ini, seperti yang udah Anda prediksikan di video sebelumnya. Nah, dari postur tubuh Oden, benar saja bahwa memang tubuh Oden ini sangatlah tinggi, mungkin seukuran dengan Kinemon dan yang lainnya. Lagi di sini si Oden berkata bahwa dia benar-benar menginginkan kenapa sih Wano ini harus menjadi negara yang sangat tertutup. Kan dia bersikap egois dengan mencoba untuk mengikuti bajak laut si Gold Roger ini, dan mungkin juga dia ingin mengetahui bagaimana keadaan di dunia luar. Selanjutnya kita melihat bahwa si Oden mempercayai para pengikutnya, yaitu si 9 retainer ini, untuk membuka batasan dari si Wano Kuni ini. Nah, di panel ini kita melihat banyak sekali kru dari si Roger. Kita melihat Roger di samping dengan si Crocus, lalu Oden, serta juga ada Rayleigh, Shanks, dan kita juga melihat dengan postur yang cukup besar, yaitu yang botak-botak di belakang ini mungkin sebenarnya ada 3. Nah, akhirnya hanya segitulah untuk flashback dari si Kozuki Oden ini, dan langsung masuk ke present day atau cerita sekarang. Dan disitu dikatakan bahwa kejadian tersebut mungkin saat baru si Oden berlayar bersama si Gold Roger ini 25 tahun yang lalu, yang berarti setahun sebelum kematian si Gold Roger. Nah, jeng-jeng, masuklah kita ke present day atau waktu saat ini. Di sini terlihat para orang-orang di Wano sedang memukul kendang karena untuk merayakan si Fire Festival ini, yang buat para shogunnya mereka akan datang ke Onigashima untuk melakukan jamuan. Lalu kita melihat si Komurasaki sekali lagi memulai tiap lakon yang ada, dan dengan itu lakon ketiga dari Wano Kuni dimulai. Jeng. Nah, lalu panel berpindah ke lokasi di Hakumai, yaitu tepatnya di Pelabuhan Habu. Di sini Orochi dan pasukan-pasukan lainnya akan menuju ke Onigashima untuk melakukan jamuan yang dirayakan saat Fire Festival atau festival api itu. Nah, di sini sebenarnya yang cukup aneh juga, jika benar-benar meeting point dari pasukan si aliansi ini tidak diubah, kan karena tepatnya awalnya meeting point dari para aliansi si Kinemon dan lain-lain itu di Pelabuhan Habu ini.
Nah, ternyata pelabuhan Habu ini akan digunakan untuk si Orochi menyeberang ke Onigashima. Yang walaupun kita tahu selanjutnya apa yang terjadi di pelabuhan di Tokage ini. Nah, yang tidak bisa membayangkan jika meeting point-nya tidak diubah oleh si Yasui, di mana keseluruhan anggota dari si Orochi dan juga aliansi akan bertemu di pelabuhan Habu ini. Nah, lalu di sini Orochi juga berkata bahwa, wah, cuacanya bagus sekali ya. Yang jika kita lihat bagaimana keadaan cuaca dari si para pelayan Oden yang sangat bertentangan dengan cuaca di daerah si Orochi ini. Nah, apakah itu sebuah kebetulan ataukah memang ada sesuatu yang dapat mengontrol si cuaca ini? Apakah memang si Orochi dapat mengontrol atau mungkin ada sesuatu yang lain yang dapat mengontrol hal itu? Atau memang hal itu benar-benar murni kebetulan? Nah, lalu di halaman ini kita melihat keseluruhan anak buah dari si Orochi, yaitu kita bisa melihat Oniwa Bansu yang diketuai oleh si Fukurokuju, lalu juga kita melihat Miwawarigumi yaitu polisi dari Wano. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pelabuhan Habu ini adalah pelabuhan terbesar di Wano. Karena sebelumnya memang dikatakan pelabuhan ini adalah pelabuhan yang terbuka. Namun jika kita melihat sedikit panel dari gambar si pelabuhan ini, sepertinya daerah pinggir-pinggirannya tuh seperti bangunan-bangunan yang sudah diabaikan atau sudah hancur. Nah, lalu juga di sini dimention si Orochi akan mengadakan kejamuan itu bersama 40.000 pasukannya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Karena menurut informasi dari Robin, Kaido mempunyai 20.000 orang dan Orochi mempunyai 10.000 orang. Lalu di manakah tambahan 10.000 yang lainnya ini? Bisa jadi ini hanyalah kesalahan Oda, atau juga mungkin akan terjadi sesuatu untuk tambahan 10.000 yang lainnya. Lalu di halaman selanjutnya kita melihat keadaan dari si ibu kota. Lalu juga di sini kita melihat seseorang perempuan yang berkata bahwa cuacanya sangatlah bagus. Kemungkinan besar akan adanya bulan penuh di malam ini. Nah, mungkin ini memang sebuah clue yang sudah sangat jelas sekali oleh Oda bahwa bulan penuh ini akan mengaktifkan para Ming untuk berubah menjadi sulong. Nah, mungkin inilah alasan dibalik kenapa mereka memilih hari ini untuk diadakannya si perang ini. Yang memang kebetulan juga tepatnya itu adalah di mana festival api diadakan. Nah, namun kita melihat apa yang terjadi, bahwa rencana hancur total, Bung. Ya, walaupun pasti dari kita semua tidak akan percaya begitu saja. Apa mungkin para pasukan yang segitu banyaknya mati begitu saja? Sama seperti ketika si Sabu dikatakan mati begitu saja, pasti tidak akan percayalah untuk hal-hal seperti itu. Lalu juga dikatakan bahwa hari ini atau malam ini akan adanya bulan purnama atau bulan penuh, yang berarti kemungkinan besar itu clue dari Oda memang bahwa malam tersebutlah akan diadakannya peperangan besar di si Onigashima nanti. Nah, apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Anin sebelumnya bahwa itu adalah perbuatan dari si Orochi atau mungkin Big Mom? Karena menurut Ane, hal tersebut tidak semudah itu terjadi. Karena kita sudah melihat seseorang pun yang berada di sekitaran dari si pelabuhan Tokage ini. Nah, mungkin daripada kita berpikir apa yang terjadi, kenapa cuaca seperti ini, anggap saja itu adalah sebuah kebetulan. Selain itu, kita juga tidak melihat satupun kapal berada di pelabuhan sini. Kapal-kapal yang telah dimodif oleh si Franky dan lainnya, kenapa tidak terlihat semuanya di chapter ini? Bukanlah itu sesuatu yang cukup janggal? Apakah mereka hanya akan begitu saja terjadi atau dikalahkan dalam satu malam saja oleh pasukan si Orochi ini? Ataukah mungkin sesuatu terjadi yang berhubungan dengan si Kyoshiro? Karena di halaman sebelumnya kita mengetahui bahwa Kyoshiro tidak akan mengikuti jamuan bersama si Orochi karena katanya dia hanya ingin menjaga kota saja. Yang menurut Ane itu menjadi sebuah plot besar atau tanda tanya besar untuk seseorang yang menjadi bodyguard atau yakuza seperti si Kyoshiro ini. Yang berarti mungkin memang benar bahwa si Kyoshiro ini adalah si Denjiro ini. Dan mungkin si Denjiro ini mengetahui rencana dari Orochi dan dia memberi informasi kepada para pasukan-pasukan yang sudah berada di pelabuhan Tokage ini untuk pergi dan mempersiapkan sesuatu. Namun mungkin jika hal seperti itu cukup aneh juga karena di sini kita melihat si Kinemon megang Denmushi untuk menerima informasi. Namun dia juga mencoba menelepon semuanya dari pihak-pihak si Kinemon, mungkin Luffy dan yang lainnya bahwa tidak ada jawaban. Kenapa mereka semua mengetahui mungkin adanya perubahan namun hanya di pihak si pelayan Oden ini saja yang tidak mengetahui apa-apa? Ataukah memang benar bahwa di antara ke semua yang ada di sini
Salah seorangnya adalah si pengkhianat yang tidak memberitahukan apapun kepada si Kinemon, dan akhirnya mereka harus terjebak di pelabuhan Tokage ini. Lalu juga kita melihat si Inuarashi, dia berkata bahwa si kucing orange sialan itu belum juga sampai ke sini. Nah, seperti yang Aneh katakan di video sebelumnya bahwa pasti akan ada yang muncul di pertengahan perang nanti yang mungkin akan sangat epic untuk ikut perang. Siapakah yang akan mungkin masuk? Apakah mungkin hanya seorang Nekomamushi saja, ataukah mungkin dia akan membawa si Marco? Apakah benar telah terjadi peperangan besar yang menyebabkan kekalahan dari semua pihak? Dari 4.000 pasukan yang sudah disiapkan Kinemon, lalu juga dari pihak aliansi seperti Lau, Luffy, dan yang lainnya? Ataukah ini hanya sebuah informasi hoax belaka? Nah, lalu inilah yang menurut Aneh cukup aneh, karena ketika sedang epic-epicnya atau perasaan kita dimainkan saat melihat apa yang sebenarnya terjadi di pelabuhan tersebut, Oda malah melempar di halaman selanjutnya kembali ke ibu kota, yang berarti pasti hal tersebut akan ada terjadi sesuatu juga di ibu kota ini. Kita hanya diperlihatkan panel para warga sedang membawa sesediaan untuk festival api ini, yang mungkin jika kalian lihat bentuknya seperti wedding cake yang ada di wall cake. Apakah isinya si Luffy? Yang pasti mungkin biasanya hal tersebut berhubungan dengan scene yang berada dengan scene si para pelayan Oden ini. Karena cukup aneh ketika kita sedang epic-epicnya melihat sesuatu terjadi di pelabuhan Tokage, tiba-tiba saja dilempar ke ibu kota, dimana saat sedang sedih dilempar ke ibu kota yang warga-warganya sedang sangat ceria. Nah, lalu juga di sini Kinemon berkata bahwa musuh mempunyai 40.000 orang, dan kemana 4.000 pasukan kita ini. Nah, lagi-lagi di sini kenapa Kinemon bisa tiba-tiba mengatakan bahwa musuh mempunyai 40.000 orang? Untuk Orochi sih mungkin Aneh masih dapat masuk akal, karena Orochi kan di pihak musuh. Mungkin dia mengetahui apakah di sana ada Big Mom juga yang ikut dan menambah 10.000 pasukan lainnya. Nah, lalu kenapa Kinemon sampai mengetahui hal tersebut? Ada tambahan 10.000 orang lagi. Karena sebelumnya Oda mengatakan lewat Robin bahwa hanya ada 30.000 orang. Apakah benar-benar ini kesalahan dari Oda saja di episode sebelumnya, ataukah memang ada hal atau sesuatu yang terjadi sampai-sampai Kinemon bisa mengetahui bahwa ada 40.000 orang? Dan hal yang pasti juga, Kinemon pasti tidak tahu bahwa si Kaido ini beraliansi dengan Big Mom kan? Nah, lalu juga kita melihat panel kecil Inuarashi mengambil atau menemukan sebuah kapal yang kondisinya masih sangat bagus, dan dia mengambilnya dari air. Kita melihat bahwa dia mengambilnya tanpa usaha sama sekali, dan kita tahu bahwa seberapa kuat si Inuarashi ini. Di sini terlihat bahwa si Inuarashi benar-benar ingin pergi ke Onigashima ini. Ya, mungkin hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, lebih baik dia mencoba walaupun ntar mati daripada menyerah begitu saja. Lalu kemungkinan kedua bahwa dia percaya kepada pasukan aliansi lainnya, dan mungkin orang lain pun akan datang dengan bagaimanapun caranya. Jadi yang dilakukannya adalah lebih baik kita pergi dulu saja ke si Onigashima ini. Nah, lalu scene terakhir dilihat bagaimana si bangsat Orochi ini sedang main cewek di Onigashima. Di sini mungkin dengan para pasukan atau anak buah dari Kaido yang sangat seksi boy. Nah, lagi-lagi kita diberi misteri yang cukup aneh oleh si Oda ini. Satu chapter yang full misteri. Ya, emang kebiasaan Oda jika sudah memberi misteri yang seperti ini, pasti minggu depannya break. Ya, benar kan? Di akhir halaman kita melihat bahwa minggu depan One Piece libur, guys. Oke. Kebiasaan Oda emang bikin orang penasaran dengan waktu yang lama. Nah, mungkin untuk review chapter 958 hanya segini, karena menurut Aneh chapter ini tuh sangat setengah-setengah. Dimana di awalnya kita melihat flashback dari Oden dan juga Roger yang hanya setengah, karena jarang sekali Oda membuat atau membuka bagian tuh dengan flashback. Karena biasanya ketika chapter berjalan mungkin sudah sepertiga atau mungkin setengah, baru Oda akan menceritakan flashback dari si karakter tersebut. Nah, di sini anehnya tiba-tiba saja di awal ini dimulai dengan flashback yang hanya 2-3 halaman. Yang mungkin kata Anies sendiri, chapter ini cukup tidak jelas. Dan dengan klimaks dari chapter ini dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan pasukan aliansi ini, Luffy tidak ada kabar, lalu juga 4.000 pasukan lain tidak ada kabar. Ya, mungkin karena chapter ini setengah-setengah, mungkin overall Aneh beri chapter ini dengan nilai 7 aja.
Karena kita tidak mendapat informasi yang cukup jelas di chapter ini, hampir semuanya gantung. Yang mungkin cukup mencurigakan adalah kenapa Denjiro atau Kyoshiro harus diam di ibu kota. Pasti ada hubungannya dengan scenes yang aneh katakan sebelumnya. Nah, oke, seperti biasa, mungkin terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. And I'll see you guys next time. You're a superhero.